Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan. Episode ke-151, dengan judul Mengukur untuk Mengukur. Langsung ke dalam alurnya. Kekuatan akasia ilahi. Apakah ini? Sungguh biasa-biasa saja. Lin Ming sedikit menggelengkan kepalanya. Untuk berpikir bahwa metode kultivasi ini benar-benar berani menyebut dirinya ilahi. Kekuatan mistik ini benar-benar tidak berharga. Zhang Guanyu sangat tangguh, ini tidak salah. Tapi semua kekuatan penekannya berasal dari kultivasi tahap penempaan tulangnya. Adapun kekuatan akasia ilahi ini, kultivasi ini menghasilkan esensi sejati yang kental, tetapi tidak murni. Mungkin itu karena dia telah mengkultivasikan kekuatan duniawinya dengan begitu banyak orang lain, tetapi apapun itu telah menyebabkan esensi sejati yang tidak murni bercampur ke dalam tubuhnya yang belum sepenuhnya dimurnikan, jadi-jadinya seperti ini. Besar tapi tidak tegas, mencolok tetapi tidak memiliki semua substansi. Lin Ming dengan cepat membuat keputusan, dia bisa menerobos semua ini dengan teknik, aliran seperti sutra. Lin Ming, kamu mengejekku bahwa aku tidak bisa menembus lapisan kedua dari kekuatan akasia ilahi, dan kamu tidak salah. Saat ini saya hanya pada tahap sukses besar dari lapisan pertama, kekuatan akasia ilahi. Untuk saat ini, mari kita lihat berapa lama Anda bahkan dapat menangani kesuksesan besar, kekuatan akasia ilahi, dari lapisan pertama. Petik 2. Kata-kata yang lebih tidak berguna. Buat perubahan Anda. Lin Ming memegang tombaknya di satu tangan dan mengarahkannya langsung ke Zhang Guanyu. Tombak lembut mendalam berat 1200 jin berwarna putih keperakan mulai bergetar karena aura mencolok Lin Ming. Udara di sekitar mereka mulai bergetar saat riak muncul yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah mereka bisa merobek apapun yang mereka sentuh sampai hancur. Efek ini disebabkan oleh kemajuan, aliran seperti sutra, ketika esensi sejati yang bergetar dan menakutkan itu dituangkan ke dalam tombak lembut mendalam yang berat. Kekuatan ini berbenturan dengan aura Zhang Guanyu, dan suara imajiner dari senjata yang saling menyerang bergema di udara. Pada saat ini, ketika Lin Ming berdiri tegak dan memerintah, aura megah yang dia pancarkan menyebabkan hati para gadis bangsawan muda melompat dengan liar. Terima pedangku, potongan ekstasi. Saat Zhang Guanyu berteriak, pedang ilusi muncul di udara, diselimuti dengan cahaya giok, seolah-olah sedang dimandikan dengan api panas membara. Itu berubah menjadi serangkaian gambar fantasi yang menembus ke arah Lin Ming. Gerakan pedang ini tidak terlalu cepat, tapi gerakan itu memancarkan aura yang menyebabkan seseorang merasa seolah-olah ada gangguan di luar angkasa. Cahaya pedang itu sangat tajam, dan itu secara bersamaan menyatukan aura aneh, kekuatan akasia ilahi, dengan kecepatan bangga Zhang Guanyu. Pof! Zhang Guanyu menembus dada Lin Ming. Bahkan sebelum penonton sempat berteriak ketakutan, Lin Ming, yang telah ditikam, mulai perlahan menghilang. Bayangan, tubuh Lin Ming sudah menyatu dengan angin, dan gerakannya tidak menentu, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Kali ini, dia tidak menggunakan level gerakan mikroskopis yang bernuansa itu, melainkan dia membuka jarak di antara mereka dan meningkatkan spere dari jangkauannya. Setelah Zhang Guanyu menggunakan kekuatan akasia ilahi, setiap gerakannya mulai mengandung fluktuasi esensi sejati yang kuat. Akan mudah terluka jika dia mencoba menangkis kekuatan itu di area sekecil itu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Zhang Guanyu mendengus dingin. Wujudnya melesat ke depan seperti tornado yang membutakan. Karena dia sudah memutar kekuatan akasia ilahi, kecepatannya semakin cepat, dan bayangannya sepertinya telah menyatu dengan ketiadaan. Setiap gerakan pedang yang dia lakukan lebih cepat dan lebih ganas, seperti sambaran petir saat badai, bahkan cahaya pedangnya pun sulit dilihat. Peng 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 peng.
Suara logam dan esensi sejati bertabrakan di udara terus-menerus terdengar. Cahaya pedang dan cahaya tombak berkilauan di langit malam. Aura dan gelombang kejut yang hebat seolah-olah angin kencang menyapu seluruh penonton. Tanah batu di lapangan militer hancur seperti tahu, dan hujan serpihan batu terbang ke udara, tersebar ke segala arah seperti hujan anak panah. Awas! Meskipun medan militer luas, pertempuran antara dua pemuda ini terlalu sengit dalam intensitasnya, esensi sejati yang mengamuk telah ditembakkan ke tanah. Mundur, mundur. Para elit muda yang hadir dengan panik memutar esensi sejati mereka untuk melindungi tubuh mereka. Beberapa bangsawan muda yang memiliki kultivasi rendah dilindungi oleh pengawal mereka. Di bawah perlindungan mereka segera mundur ke jarak yang aman. Ini terlalu menakutkan. Batu terbang ini bisa melubangi tubuh. Seorang junior aristokrat menyaksikan dengan mata lebar sendiri ketika batu yang hancur dikirim keluar oleh tabrakan esensi sejati. Itu menghantam kolom batu di dekat lapangan militer, dan hasilnya adalah ia telah menciptakan lubang sedalam 1 inci sebelum runtuh di dalamnya. Ini hanya setelah esensi sejati mereka bertabrakan. Jika saya harus menghadapi keduanya, bahkan jika saya melindungi diri saya dengan esensi sejati, saya khawatir saya sudah berubah menjadi sarang lebah. Orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri di tahap awal altering muscle. Dia hanya seniman bela diri mengubah otot biasa, setara dengan seniman bela diri tahap pelatihan Viscera puncak dari 7 rumah bela diri mendalam. Dia telah mendengar rumor tentang Lin Ming, tetapi tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa sekuat yang mereka katakan. Sekarang dia akhirnya menyaksikan kekuatan Lin Ming, yang juga hanya di tahap mengubah otot. Mengapa kecepatan Lin Ming begitu tinggi? Bukankah skill gerakan yang dia pilih adalah Foundation Movement Technique? Apakah dia diajarkan beberapa teknik gerakan tingkat atas setelah dia memulai tes murid inti 7 lembah mendalam? Orang yang berbicara berpikir bahwa hanya teknik gerakan tingkat atas dari 7 lembah mendalam yang bisa memiliki kecepatan yang menakutkan. Sekarang, seorang junior aristokrat yang lebih akrab dengan teknik gerakan berbicara. Dia ragu-ragu saat berkata, saya pikir apa yang digunakan Lin Ming adalah teknik gerakan dasar. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Saya tidak berbohong. Lihatlah langkah Lin Ming. Itu adalah langkah geser, terbang di rumput, jalan penyeberangan tikus, menyelam ikan mas melalui gerbang naga. Ini semua adalah langkah dasar dari teknik gerakan landasan. Petik 2. Karena Lin Ming telah membuka jarak antara dirinya dan Zhang Guanyu, ada beberapa junior aristokrat dengan kultivasi yang cukup tinggi sehingga mereka hampir tidak bisa mengikuti gerakannya. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa gerakan hantu ini berasal dari teknik gerakan dasar. Begitu poin ini diangkat, semua orang mulai melihat jejak Lin Ming. Teknik gerakan dasar adalah salah satu dari keterampilan gerakan yang umum dan meremehkan. Mereka yang hadir memiliki wawasan tentang ini. Saat mereka melihat, mereka semua benar-benar terkejut hingga tidak sadar. Ini benar-benar adalah teknik gerakan dasar. Bagaimana ini mungkin? Mungkin Lin Ming ini mengandalkan persepsi mengerikannya, dan menulis ulang teknik gerakan dasar untuk memperbaikinya, dan itulah mengapa dia memiliki kecepatan seperti ini. Kamu mengatakan itu terlalu berlebihan. Bum bum bum. Cahaya tombak melonjak, cahaya pedang menari-nari dengan kacau, bebatuan pecah, dan esensi sejati yang tak berujung berkibar tertiup angin. Meskipun Lin Ming adalah satu tahap penuh di bawah Zhang Guanyu, dia tampaknya tidak ditekan sama sekali. Potongan angin keren. Pedang cahaya bulan terang. Dalam pertempuran yang berlarut-larut ini, pelanggaran Zhang Guanyu menjadi semakin buas. Dalam setiap gerakan dia akan mengalahkan dengan keterampilan bela diri. Karena kecepatan serangan Zhang Guanyu begitu cepat,
Hanya dalam satu tarikan nafas, dia mampu melepaskan 2 skill bela diri sekaligus. Sial, ini terlalu abnormal. Dia juga bisa menggunakan keterampilan bela diri seperti ini. Dan dengan esensi sejati yang begitu kental. Jika itu aku pasti sudah menarik esensi sejatiku setelah beberapa keterampilan bela diri. Petik 2. Tidak, yang lebih menakjubkan adalah Lin Ming. Di bawah serangan begitu banyak keterampilan bela diri yang intens, masih dapatkah dia memblokir mereka semua? Bagaimana ini mungkin? Saya mendengar bahwa manual yang dia pilih adalah teknik tombak dasar dan tinju penghancur tulang sobek tubuh. Tidak hanya itu, tetapi kultivasinya juga lebih rendah dari Zhang Guanyu, jadi bagaimana dia bisa menghentikan semua keterampilan bela diri ini? Beberapa junior aristokrat berpikir itu sama sekali tidak terbayangkan. Dalam pandangan mereka, bagaimana gerakan normal bisa menghentikan keterampilan bela diri, terutama begitu banyak dari mereka. Manifestasi esensi sejati, sebuah suara yang sedikit dingin tiba-tiba terdengar. Begitu semua orang berpaling untuk melihat, mereka langsung terkejut. Yang berbicara adalah Ling Sen. Sejak elit muda kota Sky Fortune diundang ke perjamuan besar ini, tentu saja Ling Sen, yang merupakan kakak magang senior dari 7 tempat tinggal surgawi mendalam rumah bela diri juga telah diundang. Hanya saja dia datang sangat terlambat. Manifestasi esensi sejati dapat digunakan selama serangan normal apapun. Esensi sejati yang dirilis mampu memadatkan dan menjadi substansial ke dalam bentuk yang sebenarnya, sehingga setiap serangan normal yang dibuat akan sebanding dengan keterampilan bela diri seniman bela diri biasa. Ling Sen tahu segera setelah Lin Ming mencapai peringkat ke-6 di batu peringkat, bahwa dia telah mampu mewujudkan esensi sejatinya. Lin Ming baru pada tahap awal mengubah otot, sementara Ling Sen sendiri baru saja mencapai setengah langkah ke tahap penempaan tulang beberapa bulan yang lalu. Bahkan sekarang, dia hampir tidak bisa menyentuh ambang manifestasi esensi sejati. Selain itu, apa yang paling ditakuti Ling Sen bukanlah manifestasi esensi sejati ini, tetapi gerakan Lin Ming. Penampilan Ling Sen telah menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, penglihatan Ling Sen jauh melampaui semua itu. Senior magang saudara Ling, bukankah manifestasi esensi sejati tingkat yang hanya dapat dicapai oleh seniman bela diri kondensasi puls? Bukankah Lin Ming hanya di tahap mengubah otot? Bukankah ini terlalu abnormal? Petik 2. Kakak magang senior Ling, apakah Lin Ming menampilkan teknik gerakan yayasan? Kenapa kecepatannya begitu cepat? Ling Sen menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berkata, apa yang ditunjukkan Lin Ming, benar-benar, teknik gerakan dasar. Setelah Ling Sen mengonfirmasi kecurigaan mereka, semua orang tersentak seolah-olah udara telah tersedot keluar dari mereka. Tentu, tidak ada dari mereka yang meragukan kata-kata Ling Sen. Senior magang saudara Ling, bagaimana bisa, teknik gerakan dasar, begitu cepat? Ling Sen tetap diam. Meskipun Lin Ming menggunakan teknik gerakan fondasi, sepertinya ada beberapa misteri mendalam yang terkandung dalam langkahnya, sesuatu yang tidak bisa dia pegang. Jika ada sesuatu yang berbeda tentang teknik gerakan fondasi yang dia ketahui, maka akan tampak seolah-olah versi teknik gerakan fondasi ini mengandung semacam jiwa dan pesona. Kumpulan gerakan ini hidup. Keterampilan bela diri Zhang Guanyu yang dia gunakan mulai tumbuh lebih cepat dan lebih kejam. Karena keterampilan bela diri membutuhkan waktu untuk diaktifkan, Zhang Guanyu juga mencampurkan keterampilan prasasti dari simbol prasasti yang digambar Lin Ming. Dengan status Zhang Guanyu, dia tidak kekurangan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Kekuatan keterampilan prasasti ini tidak terlalu besar, tetapi kecepatan yang bisa dia gunakan lebih cepat, sehingga Zhang Guanyu berulang kali menggunakannya. Haha, bagaimana rasanya disambar oleh skill prasasti yang kamu buat?
Bukankah ini perasaan yang luar biasa? Anda hanyalah orang yang menggali kuburannya sendiri. Zhang Guanyu tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Gerakanmu begitu cepat dan angin yang datang darimu sangat kencang. Kamu harus takut angin itu memotong lidahmu yang riang. Petik 2. Kau pengadilan kematian. Kedua orang ini mulai meningkatkan tempo bertarung mereka, dan setiap serangan lebih brutal dari yang terakhir. Tingkat pertempuran ini, bahkan seniman bela diri periode kondensasi puls akan bergetar hati jika mereka melihat ini. Ekstasi potong. Pedang Zhang Guanyu penuh dengan esensi sejati, dan dia mengambil langkah maju yang kuat. Pedang itu mulai mengeluarkan raungan yang tajam, dan pedang itu menusuk seperti sambaran petir. Ini adalah keterampilan bela diri yang telah ditingkatkan oleh kekuatan akasia ilahi, bahkan suara seperti tertelan olehnya. Aliran seperti sutra, Lin Ming berbalik dan menusukkan tombaknya. Esensi sejati yang bergetar tersebar darinya ke segala arah, dan melonjak menuju Zhang Guanyu seperti gelombang pasang yang mengamuk. Dengan harta langkah manusia kelas menengah, tombak lembut mendalam berat, aliran seperti sutra, Lin Ming telah menjadi lebih kuat. Namun, saat Zhang Guanyu menghadapi esensi sejati yang bergetar ini, dia hanya menyeringai seperti orang gila. Esensi sejati dalam pedangnya tiba-tiba berkontraksi, dan membeku menjadi bentuk tajam seperti jarum, menusuk Lin Ming. Poh 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 poh. Lapisan demi lapisan esensi sejati bergetar seperti gelombang ditusuk oleh pedang Zhang Guanyu seolah-olah itu adalah potongan kain, dan dia langsung tiba di depan Lin Ming. Dentang. Pedang Zhang Guanyu menusuk batang tombak Lin Ming. Tombak lunak berat mendalam yang lurus segera terkena dampak kekuatan yang tangguh dan berubah menjadi bulan sabit perak. Episode ke-152, dengan judul Manik Devil Fire Thunderbolt, langsung ke dalam alurnya. Pedang di tangan Zhang Guanyu itu adalah harta karun tingkat tinggi. Jika Lin Ming telah memegang tombak besi elastis ungu tua, maka pedang ini pasti sudah menembus langsung melalui poros tombak. Lin Ming hanya merasakan kekuatan tajam yang tak tertandingi dengan penuh semangat mentransmisikan melalui dirinya, dan tubuhnya terbang kembali ke udara. Dia terjungkal ke belakang beberapa puluh kaki sebelum menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan dirinya, tapi darah di dadanya masih bergolak karena benturan itu. Sangat kuat. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa meskipun esensi sejati Zhang Guanyu tidak murni, kekuatannya benar-benar mengerikan. Pedang tipis itu membengkokkan tombak yang berat. Pedangnya dibanjiri dengan esensi sejati, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan itu, pedang itu memaksaku mundur begitu banyak. Zhang Guanyu benar-benar galak. Petik 2. Zhang Guanyu menyeringai seperti iblis. Dia berkata, Lin Ming, aku sudah memberitahumu bahwa aku sudah melihatmu, tinju menghancurkan tulang sobek tubuh. Selama saya memusatkan esensi sejati saya ke dalam bentuk yang tipis, saya dapat menggunakannya untuk menembus esensi sejati Anda yang bergetar, dan memperlihatkan kelemahan Anda. Petik 2. Buka kelemahan saya. Lin Ming tersenyum. Langkah ini mungkin agak berguna untuk menangani tinju penghancur tulang tubuh tearing yang asli, tetapi melawan flow like silk itu tidak ada gunanya. Kebijaksanaan total dari Realm of the Gods telah terakumulasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berulang kali berubah menjadi Chaotic Virtuous Combat Meridians. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dipatahkan oleh seseorang yang tidak penting seperti Zhang Guanyu? Lin Ming, pasrah pada takdir. Hari ini, saya akan mengakhiri mitos kejeniusan Anda. Zhang Guanyu melolong seperti binatang bejat. Pedang di tangannya mulai mengeluarkan ratapan tajam, seolah-olah ada banyak hantu yang berputar-putar di sekitar bilahnya. Dengan ledakan keras, batu di bawah kaki Zhang Guanyu mulai pecah. Hehe, mati saja. Life memutuskan bilah tulang mati. Petik 2.
Life-Saving Deadbone Blade. Qin Xingxuan mengerutkan kening. Ini adalah gerakan yang sangat ganas dan jahat, dan itu juga merupakan manuver terkuat di lapisan pertama, kekuatan akasia ilahi. Kekuatan akasia ilahi adalah penyatuan keterampilan bela diri dan mantra hati. Itu adalah seni iblis yang termasuk dalam jalur kejahatan. Yang disebut seni setan ini adalah salah satu yang dipenuhi dengan cara-cara sesat dan jahat. Misalnya menggunakan wanita, melahap, mengamuk, ini semua adalah metode untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi seseorang dalam waktu singkat. Mudah untuk metode kultivasi ini menyebabkan seseorang diambil alih oleh obsesi tergelap mereka seolah-olah dirasuki iblis. Pedang itu akan miring, dan gayanya berbahaya tak terkira, bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada diri sendiri. Life-Saving Deadbone Blade adalah jurus pedang yang melepaskan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pedang ini menusuk musuhnya, esensi sejati mereka akan dibalik, dan itu bisa menyerap esensi kehidupan daging dan darah mereka. Jika kultivasi seseorang buruk, maka dengan tusukan pedang, itu bahkan bisa mengubah musuh menjadi tulang yang diputihkan. Bahkan seorang seniman bela diri dengan kultivasi tinggi yang memiliki esensi sejati yang kental akan mengalami nasib yang menyedihkan jika mereka ditusuk oleh pedang ini. Tubuh mereka akan kehilangan banyak vitalitas batin mereka, dan itu akan menyebabkan tubuh berhenti tumbuh dan layu. Meridian, otot, dan tendon semuanya akan terbuang percuma, sampai akhirnya diubah menjadi sayuran cacat. Jenis cacat ini hanya bisa disembuhkan dengan material langka human livedeat bone flesh. Kalau tidak, itu tidak mungkin disembuhkan. Dan harta materi langka semacam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibuat oleh sekte besar seperti 7 lembah mendalam. Jika seseorang terkena Life-Saving Deadbone Blade ini, maka kultivasi seni bela diri seluruh hidup mereka akan setengah musnah, atau bahkan hancur total. Namun, meskipun Life-Saving Deadbone Blade ini adalah gerakan jahat dan jahat, seseorang tidak dapat dengan bebas menggunakannya. Gerakan pedang ini akan menyebabkan siapapun yang menggunakannya pikiran dan jiwa mereka terkikis oleh hantu-hantu yang tidak adil, dan itu akan menyebabkan kepribadian mereka berubah menjadi kekacauan, sampai mereka akhirnya menjadi iblis yang tersentuh pikiran. Zhang Guanyu ini benar-benar berhati hitam, dia benar-benar berani menggunakan gerakan ini. Dia bertekad untuk menghancurkan Lin Ming. Qin Xingxuan adalah murid inti dari Seven Valleys mendalam, jadi dia mengerti apa efek dari Life-Saving Deadbone Blade. Ketika dia mengatakan ini, hati Wang Yuhan tiba-tiba terasa sakit. Tinju menghancurkan tulang robek tubuh, Lin Ming telah ditekan. Bagaimana dia akan menghadapi pedang tulang mati yang memutuskan kehidupan ini? Pedang Zhang Guanyu bahkan belum disodorkan, namun Lin Ming sudah bisa merasakan angin dingin bertiup ke arahnya. Angin sedingin es ini tampaknya berubah menjadi massa jiwa yang terluka yang melilit tangan dan kakinya, tiba-tiba memperlambat gerakan Lin Ming. Lin Ming mengerutkan kening. Ah, gerakan pedang ini benar-benar dapat memengaruhi gerakan saya. Petik 2. Haha. Ini adalah langkah terkuat saya, tidak mungkin bagimu untuk bersembunyi. Zhang Guanyu tertawa kecil. Wajah tampannya sudah benar-benar berubah dari sebelumnya, dan sekarang itu hanya ejekan manusia. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Zhang Guanyu. Rambutnya benar-benar terurai dan tertiup angin dingin. Seperti ini, dia sepertinya telah menjadi iblis sepenuhnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menjaga hidupmu. Zhang Guanyu berteriak seperti monster jahat, dan pedangnya menusuk ke arah Lin Ming. Hantu yang tak terhitung jumlahnya itu terkondensasi ke pedang Zhang Guanyu, dan bilah pedang itu benar-benar berubah putih seperti tulang yang diputihkan. Seolah-olah Zhang Guanyu tidak memegang pedang di tangannya, tetapi tulang putih. Melihat tusukan pedang ini tercermin di matanya,
Lin Ming melepaskan raungan. Esensi sejati mulai dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya, dan benih dewa sesat di hati Lin Ming mulai mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Esensi sejati yang sangat terkompresi tersebar keluar dan dilarikan ke tubuh dan darah Lin Ming. Kekuatan dewa sesat, buka. Lapisan pertama, kekuatan dewa sesat, dapat langsung meningkatkan kekuatan dan esensi sejati seseorang hingga 50%. Selain peningkatan kekuatan dari Strive Seal, Lin Ming hanya merasakan seluruh tubuhnya berkobar dengan semangat juang. Tidak hanya itu, tetapi semua momentum yang terakumulasi dari tabrakan sebelumnya dengan Zhang Guanyu langsung meletus sekaligus. Tombaknya menusuk dan menyapu dunia. Saat momentumnya yang tak terhentikan meledak, semua hantu menghantui yang memengaruhi kecepatannya terlempar tanpa jejak. Lin Ming langsung dikembalikan ke kecepatan puncaknya. Namun, dia tidak berniat bersembunyi. Tubuhnya mengandung rasa haus seperti perang yang mengamuk. Dia seperti gunung berapi yang telah mencapai titik kritis, dia harus meletus. Aku akan membiarkanmu melihat aliran seperti sutra yang sebenarnya. Naga banjir pergi ke laut. Tombak Lin Ming terbang ke depan. Dengan ledakan keras, tanah di bawah kakinya benar-benar pecah. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba yang semakin melebar. Untuk sementara waktu, seolah-olah naga banjir sejati telah bergegas keluar dari tombak perak Lin Ming. Esensi sejati mengalami kerusuhan dan ruang tampaknya dikompresi sebagai kekuatan mengerikan yang membentuk riak yang terlihat di udara. Itu menyapu pecahan ubin di lantai, dan menyebarkannya seperti badai. Bang! Tombak Lin Ming yang berisi puncak kekuatannya menghantam Life-Saving Deathbone Blade milik Zhang Guanyu. Pada saat itu, semua unit kecil di dalam tubuh Lin Ming mulai bergetar bersama, dan langsung berubah menjadi 5.000 filamen esensi sejati. 5.000 filamen esensi sejati ini sama seperti 5.000 naga banjir yang tidak menyenangkan, kecil, dan ganas yang menyerbu Zhang Guanyu. Ca-ca-ca-ca-ca-ca. Life-Saving Deathbone Blade, yang menampung begitu banyak hantu mirip dengan kertas bekas saat naga banjir kecil menerjang dan menggigit. Ini benar-benar penghancuran sepihak. 5.000 filamen esensi sejati menerobos Life-Saving Deathbone Blade, dan segera bergegas ke Zhang Guanyu seperti sekawanan binatang buas yang mengamuk. Zhang Guanyu telah mencapai tahap penempaan tulang, dan esensi sejati telah tenggelam ke dalam tulangnya. Kemampuan pertahanan tubuh bagian dalamnya sangat menakjubkan. Tapi bagaimana ini bisa mencegah 5.000 benang sari sejati dari saripati sejati yang bergetar ditingkatkan oleh kekuatan dewa sesat? Ah 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 ah. Zhang Guanyu mengeluarkan jeritan tajam yang berubah menjadi ratapan menyedihkan. Banyak organnya telah robek. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya telah pecah, dan darah segar menyembur keluar dari tubuhnya. Zhang Guanyu menjatuhkan pedangnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah terbalik, dan tubuhnya seperti kantong darah pecah yang roboh ke tanah. Ada keheningan total di antara penonton. Jurus terkuat Zhang Guanyu, pukulan terakhir yang paling brutal dan buas dari lapisan pertama, kekuatan akasia ilahi, pisau tulang mati pemutus kehidupan, sebenarnya telah dikirim terbang dengan satu tusukan tombak Lin Ming. Melihat arena di bawah kaki Lin Ming, dan lingkaran retakan yang seperti jaring laba-laba raksasa yang menyebar hingga puluhan kaki, ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat yang diciptakan oleh esensi sejati yang luar biasa dan kekuatan dari seorang jenius yang mengerikan. 7 guru rumah bela diri yang mendalam telah memberi Lin Ming ujian untuk mengalahkan Zhang Guanyu dalam 4 bulan. Sekarang, dia selesai hanya dalam 2,5 bulan. Dan tidak hanya itu, tapi dia mengalahkan Zhang Guanyu dalam kondisi terkuatnya dengan kekuatan satu tombak. Tombak lunak berat mendalam Lin Ming bahkan tidak memiliki simbol prasasti yang ditempatkan di atasnya. Ini terlalu menakutkan. Dengan Lin Ming, tidak peduli betapa tidak mungkinnya hal itu akan menjadi kemungkinan yang mungkin.
5 organ Zhang Guanyu telah rusak, dan dia kehilangan banyak darah. Tapi tetap saja, otot wajahnya berkerut seolah akan hancur, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang menyiksa. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Zhang Guanyu menggigit lidahnya, dan mengulurkan tangannya ke cincin spasial abu-abu yang dimilikinya. Adegan ini segera membangkitkan kewaspadaan Lin Ming. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum pertarungan ini dimulai, Ouyang Dihua diam-diam telah memberi Zhang Guanyu cincin spasial. Itu adalah hal yang sama yang dia raih sekarang. Dengan latar belakang Ouyang Dihua di 7 lembah mendalam, apapun yang dia berikan jelas bukan benda biasa. Hati Lin Ming dipenuhi dengan perasaan krisis yang hebat. Tanpa sepatah kata pun, dia mengarahkan tombaknya ke tangan Zhang Guanyu, dan menembakkan tombak lunak mendalam yang berat. Suara mendesing. Tombak lunak berat mendalam 1200 jin pecah dengan suara melengking saat terbang. Kekuatan yang melekat di dalamnya sangat mengerikan. Zhang Guanyu baru saja mengeluarkan petir Devil Firebet, ketika tombak lembut mendalam berat itu menembus telapak tangannya. Dengan hanya daging dan darah yang telah kehilangan perlindungan esensi sejati menghadapi kekuatan tanpa henti, hasilnya bisa dibayangkan. Poh! Tangan Zhang Guanyu yang pucat dan ramping seperti sepotong tahu yang dihancurkan oleh palu yang berat. Zhang Guanyu memegangi pergelangan tangannya yang patah dan berteriak kesakitan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba bergegas ke depan dan mengarahkan telapak tangan ke punggung Zhang Guanyu. Sawit pemotong pulsa. Berhenti. Telinga Lin Ming berdering dengan suara teriakan Ouyang Dihua. Tapi Lin Ming tidak mendengarkannya, dan masih memukul telapak tangannya ke arah Zhang Guanyu. Ouyang Dihua batuk dingin, dan tubuhnya yang tadinya santai dan duduk tiba-tiba dan kasar keluar. Kursi yang dia duduki rusak oleh kekuatan ledakan dan tersebar di mana-mana. Ouyang Dihua ingin menunggu Zhang Guanyu melempar manik iblis api halilintar dan melukai parah atau bahkan membunuh Lin Ming. The Thunderbolt Devil Firebet dibuat oleh Master Arai dari Seven Valleys mendalam, itu bisa membunuh bahkan seniman bela diri periode kondensasi puls awal. Harta karun semacam ini hanya bisa diproduksi oleh sekte besar, dan itu adalah barang yang benar-benar terlarang di dunia fana. Ouyang Dihua percaya bahwa jika Lin Ming diserang langsung oleh petir Devil Firebet, maka dia akan menemui ajalnya. Bahkan jika hanya menyentuhnya sebagian, dia masih akan terluka parah atau cacat. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Ming akan begitu tegas. Tepat pada saat Zhang Guanyu mengeluarkan manik Devil Fire Thunderbolt, Lin Ming telah melempar tombak lembut mendalam berat, dan mengubah tangan Zhang Guanyu menjadi daging giling. Sekarang Zhang Guanyu telah kehilangan semua kekuatannya untuk melawan, namun Lin Ming masih ingin menggunakan tangan yang berat untuk melukainya. Bagaimana bisa Ouyang Dihua duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Bagaimanapun, Zhang Guanyu sangat terlibat dengan akuisisi 12 gadis Pureyin. Jika Zhang Guanyu meninggal, maka seluruh alasan dia datang ke kerajaan Sky Fortune akan sia-sia. Kelancangan. Melihat Lin Ming mengabaikan perintahnya dan masih menyerbu Zhang Guanyu, Ouyang Dihua merasakan kemarahan yang meningkat di dalam hatinya. Dia mengangkat esensi sejatinya dan memukul telapak tangan ke arah Lin Ming. Dalam serangan telapak tangan ini, Ouyang Dihua tanpa ampun menggunakan kekuatan penuhnya. Itu dimaksudkan untuk melukai serius atau bahkan membunuh Lin Ming. Tepat ketika dia mengira dia telah mencapai jalan Lin Ming, dan siap untuk membunuh Lin Ming, kecepatan Lin Ming tiba-tiba melonjak. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming menggunakan status bertenaga, kekuatan Dewa Sesat, untuk menampilkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Saat itu juga, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang ekstrim. Dibandingkan dengan saat dia menghadapi Zhang Guanyu beberapa saat yang lalu, dia lebih dari 50% lebih cepat.
Kecepatan seperti hantu ini sudah jauh melebihi kecepatan maksimum Ouyang Dihua. Telapak tangan Ouyang Dihua hanya menghantam udara. Episode ke-153, dengan judul Menekan Aura. Langsung ke dalam alurnya. Bang! Angin telapak tangan Ouyang Dihua menghantam kolom batu yang berada di tepi lapangan militer dan langsung membelahnya. Sementara itu, Lin Ming sudah berkedip seperti sinar cahaya ke sisi Zhang Guanyu. Telapak tangannya menghantam, dan sidik jari tanpa ampun muncul di punggung Zhang Guanyu. Pulse Cutting Palm. Esensi sejati Lin Ming menyusup ke dalam tubuh Zhang Guanyu. Pada saat ini, Zhang Guanyu telah benar-benar kehilangan semua cara untuk melawan, jadi esensi sejati dengan cepat menyebar, tanpa halangan, ke seluruh meridian Zhang Guanyu. Garis meridiannya dihancurkan oleh esensi sejati yang mengalir, termasuk banyak titik kunci, pori-pori, dan lainnya, semuanya benar-benar hancur. Zhang Guanyu mengerang kaku, dan pingsan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkesiap. Lin Ming telah mengabaikan perintah Ouyang Dihua, dan terlebih lagi dia tiba-tiba menerobos gangguan Ouyang Dihua untuk menyerang Zhang Guanyu dengan telapak tangan. Bukankah ini berarti kecepatan Lin Ming lebih cepat daripada Ouyang Dihua? Ouyang Dihua sebenarnya tidak bisa menghentikan Lin Ming. Lin Ming terlalu menakutkan. Petik 2. Ouyang Dihua adalah murid langsung dari sesepuh. Dia jelas bukan seniman bela diri periode kondensasi puls biasa, dan Lin Ming hanya di tahap mengubah otot. Orang-orang ini berdiskusi dengan suara rendah satu sama lain melalui transmisi suara esensi sejati. Raut wajah mereka saat mereka menatap Lin Ming dipenuhi dengan rasa hormat, dan bahkan ketakutan. Setelah dia menggunakan satu telapak tangan untuk memotong akar dari begitu banyak masalah di masa depan, Lin Ming dengan sengaja mengambil manik iblis api petir yang oleh Zhang Guanyu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini, Lin Ming kira-kira bisa menebak apa yang dilakukannya. Itu pasti semacam senjata tersembunyi yang merusak. Saat dia memeriksa manik iblis api Thunderbolt, Lin Ming bisa merasakan sensasi kesemutan seperti panah yang menusuk punggungnya. Dia dengan tenang berbalik untuk melihat Ouyang Dihua menatapnya dengan malu-malu. Ouyang tidak pernah marah seperti dia hari ini. Dia sudah cukup marah karena Lin Ming telah mengabaikan perintahnya, tetapi yang paling tidak bisa dia terima adalah bahwa serangannya di mana dia telah menginvestasikan kekuatan penuhnya untuk menghentikan Lin Ming, sebenarnya telah dilakukan olehnya, dan dengan demikian gagal. Ini menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Dia adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi puls. Dia berusia 24 tahun, dan juga merupakan murid langsung dari Penatua Seven Valleys Mendalam. Lin Ming hanya seorang murid kuasi inti, berusia 15 tahun, dan kultivasinya berada pada tahap awal mengubah otot. Dia benar-benar telah dipukuli oleh Lin Ming, dan telapak tangannya tidak mengenai apapun kecuali udara kosong. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat bocah kecil ini memukul Zhang Guanyu dengan tangan yang berat. Dia lebih tua dari Lin Ming 9 tahun, hidupnya hanya sia-sia. Sekarang kemana perginya semua martabatnya? Bakat bela dirinya tidak terlalu luar biasa. Alasan dia bisa menjadi murid langsung dari seorang tetua adalah karena pamannya adalah tetua ketiga dari fraksi Acaccia. Apa yang paling dia benci adalah mereka yang berbicara di belakang punggungnya dan berkata, Ouyang Dihua ini hanya mengandalkan hubungannya untuk menjadi murid inti. Dia tidak memiliki keahlian sama sekali. Petik 2. Baik sekali. Anda tidak mendengarkan perintah saya dan masih menyerang Zhang Guanyu dengan kejam ketika dia telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Hanya dengan ini saja, aku bisa melumpuhkanmu. Ouyang Dihua mengepalkan tinjunya, matanya berkaca-kaca karena dia berharap dia bisa makan Lin Ming hidup-hidup. Lin Ming tidak mengalami perubahan ekspresi.
Dia menunjukkan Thunderbolt Devil Fire Bat di tangannya, dan dengan percaya diri berkata, Tuan Tujuh Duta Besar, saya pikir Anda harus mengenali ini. Zhang Guanyu ingin menggunakan ini untuk melawanku. Saya tidak percaya ini diperbolehkan dalam aturan duel ini. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh sekte besar, kekuatannya bisa dibayangkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan? Apakah maksud Tuan Tujuh mendalam utusan bahwa saya harus menjulurkan leher saya dan membiarkan dia memenggal kepala saya? Haruskah saya menunggu sampai Zhang Guanyu melukai saya dengan parah sebelum saya berurusan dengannya? Maafkan saya, aku bukanlah seseorang yang begitu mulia. Juga, ada banyak orang penting yang hadir. Karena kekuatan benda ini begitu besar, bukankah akan mengerikan jika dia membuang ini dan melukai semua orang? Tidak perlu banyak esensi sejati untuk membuang ini. Selama Zhang Guanyu bahkan memiliki nafas kehidupan yang tersisa dalam dirinya, dia dapat dengan mudah membuang ini. Karena itulah, saya harus menghentikannya. Aku hanya membuatnya tertidur. Telapak tangan yang saya gunakan agak berat beberapa saat yang lalu, tetapi saya pastikan untuk tidak melepaskan tangan Sir Zhang. Maaf, saya benar-benar merasa menyesal, tetapi saya dipaksa tanpa daya untuk bertindak. Mengambil 10.000 langkah mundur, saya mengatakan bahwa meskipun saya harus kejam, Sir Zhang dan saya telah menandatangani kontrak kematian kehidupan sebelum ini, dan kami bahkan telah menekan ibu jari kami sebagai bukti, sehingga luka yang mengancam nyawa tidak dapat diselidiki. Tuan Ouyang, apakah Anda tidak ingat? Petik 2. Alasan Lin Ming menyebabkan Ouyang Dihua gemetar karena marah. Telapak tangan itu tidak terlalu berat. Meskipun Ouyang Dihua tidak memahami misteri mendalam apa yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu, apa yang pasti dia ketahui adalah bahwa dengan gerakan tegas dan kejam Lin Ming, telapak tangan itu benar-benar telah melakukan kerusakan besar pada Zhang Guanyu. Ditambah dengan fakta bahwa sebelumnya, dia telah menghancurkan tangan kanan Zhang Guanyu, dan mengubahnya menjadi tidak lebih dari daging yang rusak dan tulang yang patah. Tanpa obat langka dan berharga yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh, itu tidak akan sembuh dengan baik. Tampaknya mulai sekarang, jalur bela diri Zhang Guanyu telah berhenti sepenuhnya. Zhang Guanyu ini adalah orang yang hatinya terlalu bangga. Dia tidak bisa mentolerir bahkan kegagalan kecil, apalagi kegagalan level ini. Mungkin jantung seni bela dirinya telah dikalahkan total, dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Seluruh hidup Zhang Guanyu sekarang bisa dianggap selesai. Kebetulan tindakan kejam Lin Ming sebenarnya tidak salah atau melanggar aturan. Tepat sebelumnya, Zhang Guanyu ingin membunuh Lin Ming, dan Bat Devil Fire Thunderbolt ini adalah buktinya. Menurut peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, seseorang tidak dapat membunuh lawan dalam pertempuran atau dengan sengaja melumpuhkan mereka ketika mereka kehilangan kemampuan untuk melawan serangan balik, atau mereka akan dikenakan hukuman tertentu. Tapi sekarang Lin Ming belum benar-benar membunuh lawannya, dia juga tidak melumpuhkan lawannya begitu mereka kehilangan cara untuk melawan. Apa yang dia lakukan adalah pembelaan yang sah, jadi tidak ada pelanggaran aturan apapun. Hal ini menyebabkan Ouyang Dihua hampir menjadi gila karena kekesalan. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga telah menandatangani kontrak kematian kehidupan sebelum duel, jadi Ouyang Dihua tidak dapat menemukan kesalahan pada Lin Ming. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Lin Ming. Dia adalah seorang pria berusia 24 tahun sementara Lin Ming hanya seorang pemuda berusia 15 tahun. Jika dia mengandalkan kultivasinya untuk mengintimidasi, itu akan dilihat sebagai penindas yang lebih tua dari generasi muda. Jika dia tidak punya alasan yang tepat untuk berurusan dengan Lin Ming, maka tindakan apapun tidak bisa dibenarkan. Selain itu, Ouyang Dihua memikirkan kembali kecepatan Lin Ming yang sulit dipahami,
dan dia mulai kurang percaya diri. Jika dia mampu menekan Lin Ming dengan kekuatan absolutnya, maka itu bagus. Namun, jika dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Ming dalam beberapa gerakan, maka dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Kesenjangan 9 tahun ini akan menjadi masalah yang terlalu menggelikan. Tetapi hari ini, dia tidak bisa melupakan masalah ini atau membiarkannya pergi, atau martabatnya akan hilang. Suasananya sangat khusyuk dan suram. Siapapun bisa melihat bahwa percikan api antara Lin Ming dan Ouyang Dihua akan meledak. Keduanya adalah 7 utusan mendalam masa depan dan 7 utusan mendalam saat ini yang bertentangan satu sama lain. Tentu saja, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Lin Ming adalah pihak yang lebih lemah. Lin Ming dalam bahaya, Ouyang Dihua bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Bahkan 7 tuan rumah bela diri yang mendalam harus memperlakukannya dengan sedikit hormat. Petik 2. Pemuda memiliki keberanian. Sekarang Lin Ming telah memprovokasi Ouyang Dihua sebelum dia tumbuh. Saya khawatir Lin Ming akan mengalami hari-hari gelap mulai sekarang. Petik 2. Jangan meremehkan Lin Ming. Lihat saja semua musuh yang telah dibuat Lin Ming, Zhang Chang, Zhu Yan, Zhang Guanyu, semuanya telah dikalahkan oleh Lin Ming. Zhang Chang dan Zhu Yan terlalu lemah, tapi kesampingkan mereka, bukankah Zhang Guanyu berada di puncak? Apakah itu kultivasi atau kekuatan individu? Petik 2. Yang benar adalah bahwa ada musuh yang tidak berani disebutkan oleh siapapun. Ini adalah pangeran ke-10, Yang Zhen. Yang Zhen telah ditekan dengan ketat dan signifikan oleh Lin Ming. Dia hanya bisa tersenyum di depan Lin Ming, tidak peduli menjaga wajah apapun. Dia hanya perlu melihat orang-orang yang peduli dengan wajah, seperti Zhang Chang, Zhu Yan, dan Zhang Guanyu, untuk melihat bahwa mereka semua sudah tamat. Pangeran ke-10 Yang Zhen bijaksana, setiap hari dia bisa bermain bola dengan Lin Ming adalah hari ekstra. Banyak dari mereka yang hadir memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa khawatir dengan Lin Ming, dan beberapa yang suka menertawakan kesialan orang lain, berharap melihat Lin Ming dimainkan sampai mati oleh Ouyang Dihua. Lin Ming kuat, tapi di belakang Ouyang Dihua adalah seorang penatua dari 7 lembah mendalam. Karakter seperti itu dapat dengan mudah mengirimkan 7 dekrit mendalam yang bahkan dapat menyebabkan suatu negara mengganti penguasa dan mengubah nama negeri. Bahkan jika Lin Ming mencapai periode kondensasi pulsa, dia tidak akan berani bergerak melawan Ouyang Dihua. Jika tidak, itu hanya akan mendekati kematian. Dalam semua kontroversi, Bai Jingyun diam-diam menggigit bibirnya saat dia melihat Lin Ming dengan ekspresi yang sangat kompleks. Dia masih memiliki setengah tahun, hari di mana kewajibannya sebagai anak untuk berduka atas kematian ayahnya selama 3 tahun akan berakhir, dalam setengah tahun. Setelah masa berkabung berakhir, itulah hari di mana Ouyang Dihua akan melamar pernikahan. Bai Jingyun tidak menyangka kakeknya yang harus mengkhawatirkan kepentingan keluarga akan berani menolak pernikahan ini. Dia juga tidak menyangka Ouyang Dihua akan melupakannya begitu saja. Meskipun Ouyang Dihua bahkan tidak berbicara sedikit pun padanya di jamuan makan hari ini, itu hanya karena waktunya tidak tepat. Bai Jingyun telah dengan jelas melihat mata Ouyang Dihua ketika dia menatapnya, dan mata itu dipenuhi dengan keserakahan dan amoralitas. Bai Jingyun sudah pasrah pada takdirnya, tapi sekarang, dia melihat bahwa Lin Ming dan Ouyang Dihua adalah musuh. Ini menyebabkan hatinya mengepal. Mungkin saja, ada 1% kemungkinan bahwa Lin Ming bisa menyelamatkannya dari lubang yang membara. Di bidang militer, Ouyang Dihua mengambil satu langkah demi satu langkah menuju Lin Ming. Setiap kali dia mengambil satu langkah, auranya yang mengerikan akan menjadi 1 poin lebih kuat. Langkah kakinya menyebabkan hati mereka yang terlihat berdetak seolah beresonansi dengan mereka.
Perasaan ini sangat tidak nyaman. Karena aku tidak bisa bergerak melawanmu, maka aku akan memaksamu untuk menyerah. Saat Ouyang Dihua dengan ganas melakukan ini, aura tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia ingin mengandalkan kebajikan dari kehadirannya yang megah untuk menindas Lin Ming sampai dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus menyerah. Ouyang Dihua telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi ke puncak lapisan ketiga. Dia hanya kehilangan satu langkah sebelum dia bisa menembus ke lapisan keempat. Auranya yang mengesankan jauh lebih berbahaya daripada Zheng Guanyu. Dengan setiap langkah, segala macam ilusi kacau dan setan tampak bergegas ke atas seperti gelombang pasang yang menutupi Lin Ming. Mereka yang berdiri di sekitar Ouyang Dihua dipaksa mundur. Aura ini sangat aneh dan mengerikan. Segera setelah itu menyebar kepada mereka, mimpi buruk yang terasa segera muncul di hadapan mereka, dan pikiran mereka hampir gagal. Tuanku, hati-hati. Seorang penjaga melihat bahwa tuannya sudah menjadi bodoh, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Dia ingin mengguncang dan membangunkannya dari mimpi buruk ini, tetapi dia tahu itu tidak berguna. Dia hanya bisa melemparkannya ke punggungnya dan membawanya keluar jangkauan yang ditutupi aura menakutkan Ouyang Dihua. Banyak hadiah elit memiliki budidaya seniman bela diri yang terlalu rendah untuk menahan sifat aura membingungkan Ouyang Dihua. Bahkan para seniman bela diri di tahap pelatihan daging dan pelatihan jeroan tidak merasa baik, dan dipaksa untuk memutar esensi sejati di dalam seluruh tubuh mereka untuk melawan kehadiran menindas Ouyang Dihua. Ada orang-orang yang budidayanya terlalu lemah, dan tidak memikirkan apapun, melarikan diri begitu saja. Seorang seniman bela diri periode kondensasi puls dari 7 lembah mendalam benar-benar tangguh. Para bangsawan elit di antara penonton ini hanya disapu oleh aura ini, namun mereka telah sangat menderita. Lin Ming benar-benar menanggung beban paling berat dari tekanan di lapangan, betapa sulitnya itu hanya bisa dibayangkan. Tetapi ketika semua orang akhirnya, dengan banyak usaha, menstabilkan pikiran dan kesadaran mereka sendiri terhadap ilusi yang kacau, mereka tercengang saat melihat ke arah Lin Ming. Mereka juga melihat Lin Ming berdiri diam, tampak tidak peduli. Kedua tangannya dipegang di dadanya, dan dia dengan bebas berdiri di tengah lapangan militer. Tombak lunak mendalam yang berat dipeluk di lengannya, di atas dadanya. Dan ketika mereka menoleh ke ekspresinya, mereka melihat bahwa Lin Ming sedang melihat ke arah Ouyang Dihua seolah-olah dia hanyalah seekor monyet yang lucu. Episode ke-154, dengan judul Qin Zia, langsung ke dalam alurnya. Kekuatan akasia ilahi, pada akhirnya adalah metode kultivasi yang menyimpang dan sesat. Setelah seseorang mengembangkan kekuatan akasia ilahi, aura mereka akan dipenuhi dengan momentum yang tidak bermoral dan berputar. Jika seorang seniman bela diri terbungkus dalam hal ini, pikiran mereka tidak akan mampu mengatasi ilusi yang menyimpang tanpa akhir, dan mereka akan mengungkap keburukan hati mereka. Tapi hati seni bela diri Lin Ming sangat murni dan benar. Tidak hanya itu, tetapi Lin Ming mengolah yang chaotic virtuous combat meridians yang ekstrim, jadi esensi sejatinya sangat tebal. Aura seni bela dirinya seperti jembatan yang pantang menyerah, tidak bergerak seperti gunung. Karena itu, hantu ilusi tak berujung ini hanyalah lelucon bagi Lin Ming. Kultivasi Ouyang Dihua hanya pada periode kondensasi puls, bahkan jika dia berada di alam hautian, Lin Ming masih bisa menahan auranya. Itulah mengapa pemandangan saat ini seperti itu. Terlepas dari bagaimana Ouyang Dihua menggunakan auranya, Lin Ming tetap tidak terkesan dan tidak tergerak. Ini menyebabkan Ouyang Dihua terlihat seperti badut panggung. Saat semua orang yang hadir melihat adegan ini, mereka terkejut konyol. Saat menghadapi aura menindas Ouyang Dihua, Lin Ming tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun olehnya. Ini terlalu konyol. Itu hanya tamparan di wajah.
Di dalam kerumunan, Bai Jingyun menatap kosong ke arah sosok Lin Ming. Dia tidak berpikir bahwa di bawah tekanan yang begitu mengerikan, Lin Ming bisa tetap tenang dan tenang seolah-olah dia memiliki kesombongan yang meremehkan semua orang. Bagi Lin Ming, aura menindas Ouyang Dihua seperti jaring laba-laba kecil yang dengan mudah terguncang. Terlepas dari apakah itu saat yang lalu ketika dia menghadapi Zhang Guanyu, atau sekarang, aura Lin Ming sangat tajam. Ia mampu menghancurkan bahkan pertahanan yang tidak bisa dipecahkan, itu seperti tombak panjang yang memotong semuanya. Pada saat itu, detak jantung Bai Jingyun dipercepat dengan kebingungan. Dia tenang dan terkendali seperti gunung yang tidak berubah. Tetapi ketika pertempuran pecah, dia seperti tepi yang tak terbatas, menakjubkan dunia. Mungkin, dia bisa menang. Memikirkan ini, Bai Jingyun meraih kerah gaunnya, sesak napas. Di sudut kecil dan terpencil tempat dia berdiri, tidak ada yang memperhatikan ekspresinya. Ini termasuk Murongzi, yang diam-diam berdiri dengan kepala C***. Di bidang militer, semakin lama Lin Ming tetap tenang, semakin banyak Ouyang Dihua didiskreditkan dan sangat dipermalukan. Beberapa orang tidak tahan untuk terus menonton. Bagaimana Ouyang Dihua mengakhiri drama ini hari ini? Bagi mereka yang berstatus tinggi, yang mereka anggap paling penting adalah wajah. Dan Lin Ming sama sekali tidak memberinya wajah. Lin Ming terlalu abnormal. Tetap saja, kurasa tidak bijaksana baginya untuk begitu tahan terhadap aura Ouyang Dihua. Dia harus mengalah sedikit, dan memberi Ouyang Dihua kesempatan untuk mundur. Beberapa orang bergumam, menghasilkan. Murongzi kebetulan mendengarnya. Dia mencibir dan dengan dingin berkata, jika Lin Ming benar-benar menyerah bahkan sedikit, maka dia tidak akan bisa menahan aura Ouyang Dihua. Ouyang Dihua tidak akan membiarkan Lin Ming pergi begitu saja. Dia akan membuat Lin Ming menjadi seperti orang-orang idiot itu beberapa saat yang lalu, dengan mulut mereka yang meneteskan air liur, mata kusam, dan bertingkah seperti badut. Itu tidak lebih baik dari babi. Petik 2. Suasananya semakin intens. Karena segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini, sudah lama peluang resolusi damai telah berlalu. Tapi pada saat ini, tawa riuh tiba-tiba terdengar di udara. Tawa ini sangat kaya, ketika seseorang pertama kali mendengarnya. Itu masih sangat jauh, dan detik berikutnya terdengar di telinga semua orang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seorang pria berjubah putih muncul di depan kerumunan, memegang sitar panjang di lengannya. Pria itu tinggi dan ramping, dengan alis tebal dan lebat. Berdiri di sana, dia berjubah dalam keanggunan abadi. Mereka yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa kagum yang jelas muncul dari hati mereka. Saat orang ini muncul, tekanan menekan yang dipancarkan Ouyang Dihua tiba-tiba tersebar ke angin. Tanpa ragu, kekuatan orang ini jauh lebih tangguh daripada Ouyang Dihua. Martial House Master. Qin Xingxuan kaget. Dia jarang melihat Seven Profound Martial House Master yang misterius. Gerakannya tidak menentu dan dia terhanyut dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatannya sangat dalam. Dia sudah terhenti di batas puncak Hautian untuk waktu yang sangat lama, dan dikatakan bahwa dia telah mengambil setengah langkah ke alam Xiantian. Mulut Ouyang Dihua berkedut begitu dia melihat pria ini, yang memegang sitar panjang, muncul, dan dia memanfaatkan momen ini untuk menarik auranya. Pria yang memegang sitar ini adalah 7 tuan rumah bela diri yang mendalam, Qin Zia. Sebelum Qin Zia bergabung dengan 7 lembah mendalam, dia hanyalah seorang musisi pengembara belaka. Setelah itu, dia telah melakukan penghormatan dan masuk ke fraksi sitar 7 lembah mendalam. Saat itu, usianya sudah 20 tahun. Sejak Qin Zia mulai berkultivasi seni bela diri pada usia 20 tahun, dia telah melewatkan periode emas untuk seorang seniman bela diri untuk berkultivasi.
Namun, bagaimanapun, dia berhasil secara tak terduga memasuki periode kondensasi puls pada 31 tahun, dan kemudian melangkah ke ranah Hautian pada usia 36 tahun. Saat berusia 45 tahun, dia telah mencapai puncak alam Hautian. Seorang jenius budidaya yang berbakat telah mengejutkan bahkan para tetua dari 7 lembah mendalam. Namun, itu adalah kerugian besar bahwa dia telah melewatkan masa keemasan seorang seniman bela diri untuk berkultivasi. Jadi meskipun Qin Zia terlahir kembali, dia telah mengalami hambatan yang sangat besar saat dia mencoba memasuki alam Xiantian. Sekarang, dia berkeliling dunia atas kemurahan hatinya sendiri, dan juga memegang jabatan tuan rumah bela diri mendalam 7 kerajaan Sky Fortune. Ini karena dia ingin melakukan perjalanan dan menemukan terobosan dalam pikirannya dan juga dalam keterampilan sitarnya. Sir Ouyang, bisakah Anda mempertimbangkan untuk memberi saya wajah, dan menganggap masalah ini berakhir hari ini? Bagaimana dengan itu? Petik 2. Qin Zia mengatakan ini, tersenyum. Suaranya memiliki kesukaan yang sangat aneh, seolah-olah seseorang sedang mendengarkan angin musim semi. Setelah hening, Ouyang Dihua dengan tenang berkata, karena tuan rumah bela diri Qin mengatakan demikian, saya secara alami tidak akan melanjutkan masalah ini. Sejak Qin Zia secara pribadi muncul, Ouyang Dihua pasti akan mengambil kesempatan ini dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ouyang Dihua juga sedikit kagum pada Qin Zia. Setelah Qin Zia memasuki alam Xiantian, dia juga akan menjadi seorang penatua. Dengan bakatnya dalam seni sitar, statusnya belum tentu lebih rendah dari pamannya. Adik Lin, ini untukmu. Qin Zia menjentikkan pergelangan tangannya. Tidak jelas bagaimana dia bergerak, tetapi lingzi berwarna merah tua seukuran telapak tangan bayi muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, belut lingzi terbang menuju Lin Ming seolah-olah itu memiliki semacam kecerdasan. Belut lingzi berusia 500 tahun. Setelah Lin Ming menangkap belut lingzi, dia bisa merasakan esensi yang kaya mulai mengalir ke tangannya. Jantungnya tidak bisa membantu tetapi dengan cepat berdetak karena kegembiraan. Belut lingzi berusia 500 tahun sangat langka. Hanya sekte besar yang tahu metode rahasia yang digunakan untuk mengolahnya, dan tingkat kelangsungan hidup mereka juga sangat rendah. Kebanyakan belut lingzi mencapai akhir umur mereka pada usia 300 tahun. Jika tanaman tidak dipetik, maka itu akan sia-sia. Belut lingzi berusia 300 tahun tumbuh menjadi sebesar wastafel, dan dianggap sebagai obat ajaib yang tak tertandingi di dunia manusia fana. Belut lingzi semacam ini sudah sangat berharga. Belut lingzi yang lebih tua akan jauh lebih sulit ditemukan di dunia fana. Hanya ada beberapa gunung suci yang kaya akan esensi spiritual yang dapat dilihat oleh sekte terbesar. Ketika belut lingzi mencapai usia 300 tahun, esensinya akan mulai terkompresi, dan ukurannya secara bertahap akan berkurang. Belut lingzi berusia 400 tahun adalah seukuran sendok, tetapi belut lingzi berusia 500 tahun hanya sebesar telapak tangan bayi. Meskipun belut lingzi lebih kecil, yang terkonsentrasi sebenarnya adalah esensi pengayaannya. Belut lingzi ini mampu menambah daging dan tubuh seseorang, menyebabkan vitalitas seorang seniman bela diri menjadi sangat apung, dan juga meningkatkan kekuatan seseorang. Belut lingzi berusia 500 tahun adalah obat luar biasa yang didambakan oleh seniman bela diri yang mencari kekuatan dalam setiap mimpi mereka. Saat mereka yang hadir melihat aroma samar yang dipancarkan oleh belut lingzi merah ini, hati mereka bergerak. Beberapa orang bahkan meneguknya dalam-dalam, obat ajaib semacam ini tidak bisa dibeli dengan uang. Sebelumnya, Penatua Wang telah memberikan keputusan kepada Lin Ming. Ada 4 hadiah yang dijanjikan. Mereka adalah tombak lembut mendalam yang berat, lingzi darah 500 tahun, pil keajaiban biru, dan icor spiritual tubuh.
Meskipun penghargaan ini sangat mengesankan, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Lin Ming mungkin bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, Lin Ming telah memperoleh lebih dari satu. Adapun sisanya, bukan kemustahilan yang ekstrim bahwa dia bisa mengambilnya juga. Hal ini membuat mereka yang hadir merasa cemburu namun tidak berdaya. Kekuatan Lin Ming telah ditampilkan di depan mata mereka, tidak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Lin Ming memegang Blood Lingzi di kedua tangan dan dengan hormat membungkuk ke Qin Ziya. Dia berkata, "Terima kasih, Master Bela Diri." "Haha, jangan berterima kasih padaku. Lingzi ini bukan milikku, tetapi dari 7 lembah mendalam menjadi hadiah yang diberikan kepada murid-murid berbakat. Karena Anda lulus ujian yang saya tetapkan untuk Anda, maka Anda telah mendapatkan Lingzi darah ini." Petik 2. Lin Ming menempatkan Blood Lingzi di dalam cincin spasialnya dan dia juga menyingkirkan manik iblis api Thunderbolt yang dia ambil. Dia tidak berniat mengembalikan manik ini ke Ouyang Dihua. Dia menduga bahwa Ouyang Dihua tidak akan mengkonfrontasinya tentang hal ini, dan terlebih lagi, Ouyang Dihua tidak mau mengakui bahwa dia memberikan manik ini kepada Zhang Guanyu. Saat Ouyang Dihua melihat gerakan Lin Ming, kulitnya menjadi semakin suram. Lin Ming, karena kamu sangat mendambakan Thunderbolt Devil Firebet, maka kamu harus menggunakannya dengan baik. Aku akan menunggu hari di mana kamu dengan santai bereksperimen dengannya dan kemudian bunuh diri dalam ledakan. Petik 1. Karena duel antara Zhang Guanyu dan Lin Ming, tindakan asli dari perjamuan besar itu sudah benar-benar kehilangan makna. Dan sekarang, dengan kemunculan 7 guru rumah bela diri yang mendalam, Qin Ziya, atmosfer telah mencapai klimaksnya. Sejauh menyangkut seniman bela diri, untuk bertemu dengan 7 guru rumah bela diri yang mendalam mirip dengan pertemuan biasa dengan kaisar. Dia memiliki otoritas tertinggi, dan kekuatannya jauh melebihi siapapun di kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika itu adalah Master Hautian terkenal seperti Mu Yi atau Wang Xuanji, di hadapan Qin Ziya, mereka bahkan tidak layak disebut. Ouyang Dihua tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia dengan sabar mengendalikan amarahnya dan mengucapkan beberapa kata sopan kepada Qin Ziya, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya dan menyerbu pergi. Qin Ziya juga tidak berniat untuk tinggal. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang suka melayang-layang bersama angin. Setelah dia minum beberapa cangkir teh, dia juga pergi. Dari perjamuan akbar ini, meskipun tujuan aslinya telah sepenuhnya terhapus, sebagian besar tamu masih bersemangat. Mereka telah menyaksikan semua jenis pertempuran, bisa dikatakan bahwa malam telah mencapai klimaks setelah klimaks, dan mereka sangat puas. Tentu saja, ada juga yang sedang dalam suasana hati yang suram, seperti Pangeran ke-10, Yang Zhen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Guanyu akan menderita kekalahan telak oleh Lin Ming, dan bahkan tangannya berubah menjadi bubur. Zhang Guanyu ingin melumpuhkan Lin Ming, dan akibatnya dia menjadi cacat sebagian. Pangeran ke-10 baru saja menemukan sekutu, tapi sekarang sekutu itu sudah selesai. Juga, Zhang Guanyu adalah orang yang menghubungkannya dengan Ouyang Dihua. Tanpa Zhang Guanyu, tidak ada kepastian bahwa Ouyang Dihua akan terus mendukungnya. Memikirkan ini, Yang Zhen tidak merasakan apa-apa selain kepahitan. Lin Ming hanyalah musuh paling gelap dalam hidupnya. Pastinya, ada satu yang hadir dalam suasana hati yang jauh lebih suram. Ini adalah kepala keluarga Zhang Asosiasi Perdagangan Sekutu, Zhang Fengxian. Ketika Zhang Guanyu dibawa pergi, Zhang Fengxian merasa seolah-olah darah yang mengamuk di hatinya mengalir. Dia segera dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan ingin mencabik-cabik Lin Ming. Tapi kepribadiannya berbeda dengan Zhang Guanyu. Dia memimpin asosiasi dagang sekutu jadi dia harus menjaga alasan dan ketenangannya. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak bisa berurusan dengan Lin Ming.
Jika dia terlalu terburu-buru, maka asosiasi dagang sekutulah yang akan menderita. Episode ke-155, dengan judul Miniatur Arai Pembunuh Api Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Karena saya telah menyinggung mereka, apa yang telah dilakukan, itu bukan masalah besar. Ouyang Dihua mungkin agak sulit untuk ditangani, tapi saya sama sekali tidak takut dengan asosiasi dagang sekutu. Petik 1. Bagaimanapun, Asosiasi Dagang Sekutu hanyalah sebuah organisasi sipil. Memang benar bahwa mereka memiliki sumber daya yang sangat dalam dan sejarah yang panjang, tetapi mereka masih harus mematuhi aturan 7 rumah bela diri yang mendalam. Tapi Ouyang Dihua berbeda. Bahkan jika dia mengikuti aturan 7 rumah bela diri yang mendalam di permukaan, dia mungkin diam-diam mencoba membunuhnya. Jika Asosiasi Perdagangan Sekutu ingin membunuhnya, maka itu akan memancing kemarahan 7 rumah bela diri yang mendalam. Qin Zia tidak akan membiarkan ini terjadi. Hasil satu-satunya adalah Asosiasi Dagang Sekutu akan menghadapi bencana apokaliptik. Tapi jika Ouyang Dihua ingin membunuhnya, lain ceritanya. Ouyang Dihua mendapat dukungan dari sesepuh 7 lembah mendalam. Selama dia tidak meninggalkan bukti apapun, bahkan Qin Zia tidak bisa menyentuhnya, dan dia akhirnya harus membatalkan masalah tersebut. Saya harus berhati-hati terhadap Ouyang Dihua. Sebelum saya memiliki kekuatan untuk melawannya, saya harus keluar sesedikit mungkin. Petik 2. Prioritas utama saya saat ini adalah meningkatkan kekuatan saya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mengeluarkan 2 item dari cincin spasialnya, Manik Iblis Api Thunderbolt dan Darah Lingzi. Dia tidak terburu-buru untuk mengkonsumsi Blood Lingzi. Sebelumnya, ketika dia meminum pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas, ada beberapa racun pil yang tertinggal di tubuhnya. Dia perlu berkultivasi untuk jangka waktu yang lebih lama dan benar-benar memurnikan kotoran dari tubuhnya, dan menunggu esensi sejatinya stabil sebelum dia bisa mengkonsumsi Blood Lingzi dan sepenuhnya menyerap efeknya. Adapun Thunderbolt Devil Fire Bat, meskipun itu adalah item sekali pakai, kekuatannya tidak tampak kecil, dan itu jelas berharga. Lin Ming melihat manik ini. Dia ingin mencari petunjuk apapun yang akan menunjukkan bagaimana menggunakannya. Manik-manik itu bagian samping lengkeng, dan berwarna biru sedingin es. Itu memiliki permukaan yang sangat dingin, dan itu sangat dingin di tangannya. Dia tidak bisa membedakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Lin Ming dengan hati-hati menyelidiki manik itu dengan kekuatan jiwanya. Begitu dia mulai menyelidiki, pikirannya bergerak. Formasi Arai. Petik 2. Di Thunderbolt Devil Fire Bat ada segudang rune padat. Ini adalah simbol Arai. Simbol prasasti sepertinya belum menyatu menjadi formasi Arai lengkap, sepertinya milik begitu, saya mengerti. Dalam ingatan Lin Ming tentang formasi Arai, ada lebih dari satu jenis yang melibatkan simbol prasasti. Kedua kalinya Lin Ming memasuki ruang tak terbatas dari Magic Cube, dia telah menyerap fragmen jiwa dari Master Arai tua yang perkasa. Lin Ming telah sepenuhnya menyegel kenangan formasi Arai Master ini, dan belum mempelajarinya. Alasan utama untuk ini hanyalah karena budidayanya berada di ranah yang terlalu rendah, dan dia tidak memiliki kemampuan atau uang untuk membuat susunan besar itu. Rencana awalnya adalah menunggu sampai dia mencapai alam Xiantian untuk mulai mempelajari ingatan susunan formasi lagi, tetapi sekarang, setelah melihat manik iblis api Thunderbolt, Lin Ming menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Jadi formasi Arai juga bisa digunakan seperti ini. Lin Ming bergumam saat dia melihat Thunderbolt Devil Fire Bat. Dia mengerti bahwa Thunderbolt Devil Fire Bat ini, pada dasarnya, adalah susunan pembunuh petir yang sangat terkompresi. Lin Ming awalnya berpikir bahwa formasi Arai harus diatur secara besar-besaran, dan itu hanya bisa digunakan secara pasif.
Seseorang harus melangkah ke dalam formasi arai sebelum bisa menampilkan kekuatannya yang melampaui. Bahkan kenangan formasi susunan dari sesepuh perkasa dari alam para dewa juga seperti ini. Tetua perkasa itu tahu banyak jenis formasi susunan kompleks yang berbeda. Jika mereka harus diklasifikasikan, mereka akan memenjarakan arai, membunuh arai, arai ilusi, menyegel arai, dan sebagainya. Fungsi dari susunan penjara adalah untuk menjebak musuh di dalam, susunan pembunuhan adalah untuk membunuh musuh, susunan sihir ilusi adalah untuk membiarkan musuh tersesat di alam mimpi yang tak berujung sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangun atau menghancurkan kondisi mental mereka, dan arai penyegelan adalah untuk membuat segel. Lin Ming tidak pernah tahu bahwa formasi arai dapat diringkas menjadi manik-manik kecil, dan kemudian dilemparkan ke orang lain untuk menyerang mereka. Jika manik itu berisi susunan pembunuhan, itu bisa membunuh orang. Jika itu berisi susunan ilusi, itu akan menyebabkan pihak lain dikerumuni oleh ilusi fantasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama pertempuran, bahkan jika ada perbedaan kekuatan yang besar antara dua pihak, jika yang lebih lemah melemparkan manik yang kuat seperti ini, maka kemungkinan besar mereka akan mengubah gelombang pertempuran. Ide yang sangat imajinatif. Saat Lin Ming mempelajari formasi arai di dalam manik, dia tidak bisa tidak memuji 7 lembah mendalam. 7 lembah mendalam memiliki warisan yang berasal dari 600 tahun yang lalu. Sekte ini didirikan oleh 7 individu, masing-masing dengan berbagai kemampuan dan kekuatan, termasuk salah satunya yang secara khusus mempelajari formasi arai. Tentu saja, tidak hanya 7 lembah mendalam yang menemukan metode cerdik ini, kemungkinan besar ini menyebar ke seluruh benua Sky Spill. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di dalam Realm of the Gods. Pesawat apapun tidak bisa dianggap remeh, meski sejarahnya pendek. Lagi pula, dalam puluhan ribu tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak jenius yang muncul? Tapi tentu saja, manik-manik ini belum tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat ditemukan di alam dewa. Sangat mungkin bahwa Master Arai yang lebih tua yang perkasa belum mempelajarinya. Petik 2. Alam para dewa sangat luas, dan warisannya tak terhitung jumlahnya, tidak mempelajari beberapa hal tidak bisa dihindari. Karena manik ini, Lin Ming mulai dengan hati-hati menyatu dengan ingatan formasi susunan dari master susunan yang lebih tua. Integrasi ini berlangsung sepanjang malam dan bahkan berlangsung hingga larut hingga keesokan harinya. Saat itulah Lin Ming akhirnya memilah semua informasi rinci. Jadi begitulah adanya. Dalam manik ini, api dan guntur dijauhkan satu sama lain. Jika mereka dipersiapkan dengan sedikit esensi sejati, api dan guntur akan berpotongan, dan itu akan meledak. Jika seseorang tidak mengerti bagaimana menggunakan ini, kemungkinan besar mereka akan meledakkan diri. Energi yang terkandung dalam manik kecil ini sangat kuat. Jika itu meledak di sebelah seniman bela diri periode kondensasi puls awal, mereka akan mati. Pantas saja Ouyang Dihua menatapku dengan aneh saat aku mengambil manik ini. Dia menantikan saya bunuh diri dalam ledakan itu. Petik 2. Dengan perpaduan ingatan, Lin Ming menjadi sangat jelas tentang peran dan fungsi simbol yang berbeda dalam formasi susunan manik. Dia bahkan memiliki tingkat kepastian bahwa dia bisa menghasilkan replika Thunderbolt Devil Fire Bat. Tentu saja, yang dia hasilkan akan memiliki efek yang jauh lebih lemah, paling banyak itu bisa berurusan dengan seniman bela diri tahap pelatihan Viscera. Kompleksitas formasi larik jauh lebih tinggi daripada simbol prasasti. Jika saya ingin mencapai beberapa pencapaian dalam formasi arai dan menghasilkan manik yang memiliki kekuatan serangan lebih tinggi dari milik saya, maka saya harus memasukkan banyak waktu dan energi. Saat ini saya kehabisan waktu, jadi saya harus meninggalkan formasi arai ini untuk nanti. Petik 1.
Meskipun dia iri dengan kekuatan dari berbagai kemungkinan manik-manik, benda-benda ini tetap tidak dapat meningkatkan kekuatannya secara langsung. Karena dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari seluk-beluk, Lin Ming telah menunda ini untuk saat ini. Setelah penelitian yang lama, Lin Ming bahkan menemukan beberapa cara untuk meningkatkan manik-manik Thunderbolt Devil Fire, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan manik iblis api Thunderbolt beberapa per 10. Tentu saja, untuk menyelesaikan perbaikan semacam ini diperlukan bahwa dia memiliki teknik formasi susunan dasar yang cukup tinggi. Saat ini, Lin Ming tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Dia menggunakan sepanjang malam untuk mempelajari Thunderbolt Devil Fire Bat. Meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan substansial, manik-manik itu telah memberi Lin Ming inspirasi yang luar biasa, dan membiarkan dia melihat cara lain untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Tentu saja, cara paling mendasar untuk meningkatkan kecakapan bertarung seseorang adalah dengan melihat diri sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan Lin Ming sekarang adalah mengkonsolidasikan kultivasi mengubah ototnya. Juga, dia harus membuat simbol prasasti untuk tombak lunak mendalam yang berat. Awalnya, Lin Ming telah memilih simbol prasasti yang sesuai. Teknik simbol prasasti ini memiliki satu karakter, astral. Simbol prasasti, astral, tidak memiliki atribut apapun, tetapi itu mampu meningkatkan efisiensi esensi sejati dengan pikiran yang mengejutkan 50%, sementara secara bersamaan memiliki keterampilan khusus dalam prasasti, astral sphere. Alasan skill prasasti ini istimewa adalah karena tidak meningkatkan kekuatan tempur senjata. Sebagai gantinya, itu memperluas jangkauan serangan senjata. Setelah satu astral sphere diaktifkan, esensi sejati akan masuk dan menjadi bagian dari tombak. Secara teoritis, selama esensi sejati seorang seniman bela diri cukup kuat, tombak itu dapat diperpanjang tanpa batas. Nilai bahan langka yang dibutuhkan untuk simbol prasasti ini sangat tinggi. Meskipun jauh lebih mudah daripada mencari yang dibutuhkan dalam simbol prasasti tubuh, tidak mudah untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Lin Ming menyiapkan daftar materi yang dibutuhkan dan mengirimkannya ke asosiasi prasasti. Dia akan menggunakan metode yang biasa, dan menukar bahan langka dengan simbol prasasti. Mereka yang menginginkan salah satu simbol prasasti harus membawa bahan langka dan berharga yang dia butuhkan. Sky Fortune City, Asosiasi Perdagangan Sekutu. Zhang Guanyu terbaring koma di tempat tidur sepanjang siang dan malam. Wajahnya putih pucat seperti kertas pemakaman, dan tangan kanannya telah diamputasi dari pergelangan tangan ke bawah. Kecuali dia berhasil menemukan harta ajaib yang dapat meregenerasi anggota tubuh, dia ditakdirkan untuk selamanya lumpuh. Di sisi Zhang Guanyu ada 6 pelayan yang merawatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, kelopak mata Zhang Guanyu bergerak. Tuan muda telah terbangun. Para pelayan melihat Zhang Guanyu bangun, dan segera pergi untuk memberi tahu tuannya. Segera, seorang wanita yang sangat terawat terdengar berlari ke kamar. Saat dia melihat penampilan Zhang Guanyu yang menyedihkan, dia menangis, dan air matanya seperti untaian manik-manik yang mengalir di pipinya. Wanita ini adalah ibu Zhang Guanyu dan juga istri Zhang Fengxian. Sebagai ibu negara dari Asosiasi Dagang Sekutu, dia adalah individu yang sangat kejam dan kejam. Seperti kata pepatah, seperti ibu, seperti anak. Kepribadian Zhang Guanyu yang menyimpang dan gila sebagian besar diwarisi dari ibunya. Anakku, wanita itu menangis sambil menangis. Sepertinya Zhang Guanyu bahkan tidak mendengar tangisan sedih ibunya. Dia melihat tangan kanannya yang diamputasi dan bibirnya gemetar dengan sedih. Tangannya hilang. Tangan saya. Kemarahan Zhang Guanyu memenuhi setiap serat keberadaannya, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Sebagai orang yang sangat sombong, jika dia menderita pukulan besar, mudah baginya untuk marah karena kerusakan psikologis.
Mungkin dia bahkan menjadi gila atau mengamuk. Tidak, masih ada harapan. Saya dapat mengembangkan kekuatan akasia ilahi ke lapisan ke-8 atau menemukan beberapa obat yang dapat meregenerasi anggota tubuh. Masih ada harapan. Zhang Guanyu dengan gila mengatupkan giginya dan mulai memutar kekuatan akasia ilahi. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mengolah kekuatan akasia ilahi ke lapisan ke-8 yang ada dalam dongeng, itu bahkan mungkin untuk anggota tubuh yang dipotong-potong untuk dilahirkan kembali. Tetapi ketika dia mulai menggunakan kekuatannya, dia hanya merasa seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk tubuhnya. Segera setelah dia melihat ke dalam dirinya sendiri, dia menemukan meridiannya semuanya telah tercabik-cabik. Tidak, Zhang Guanyu meraung, penglihatannya menjadi gelap, dan dia segera pingsan. Saat Zhang Guanyu mengalami koma lagi, ibunya dan beberapa pelayan langsung kebingungan. Ouyang Dihua berdiri di luar, dan penampilannya suram selama ini. Dia mengerti, Zhang Guanyu sekarang lumpuh seumur hidup. Sekarang Zhang Guanyu menjadi sampah yang lumpuh, setengah dari rencana dia. Datang ke kerajaan Sky Fortune hancur. Sekarang tidak mungkin mengumpulkan 12 gadis Pureyin. Asosiasi dagang sekutu yang menangani pembelian dan penjualan pembantu rumah tangga di berbagai negara. Mereka adalah satu-satunya yang bisa menggabungkan 12 gadis Pureyin dengan horoskop yang benar. Ouyang Dihua mengepalkan tinjunya. Semua ini berkat Lin Ming. Lin Ming tidak hanya menghancurkan rencana baiknya sendiri, tetapi dia juga telah merusak wajah apa yang dia miliki di depan semua orang, mengabaikan perintahnya, dan telah melukai Zhang Guanyu dengan parah. Dan yang paling memalukan adalah dia tidak bisa menyerang Lin Ming, dan aura menindasnya tidak berpengaruh padanya. Tidak mungkin dia bisa menahan penghinaan ini. Lin Ming, aku pasti akan membunuhmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.